belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak yang terhormat berkebinekaan global, Kepala Sekolah TK Kartika Kartika 2012, yang kami hormati Ibu Rahmi selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 Kota Parepare, yang kami hormati ibu-ibu pembina TK Kartika 2012. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini, mari senantiasa kita menjadikan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dipertemukan dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua, mudah-mudahan ajaran yang dibawa oleh beliau insya Allah senantiasa menjadi penolong kita dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita di dunia, keselamatan di dunia, dan insya Allah keselamatan di akhirat insya Allah bisa kita raih. Istimewa kepada Ibu Kepala Sekolah, kami sampaikan mohon izin Ibu, sedianya kegiatan ini kami laksanakan di pagi hari, namun karena saling memahami karena mungkin ada kegiatan kesiswa kita dan ada beberapa kegiatan juga sehingga harus tertunda. Tapi saya kira tidak mengurangi esensi daripada kegiatan ini. Kegiatan hari ini kami sangat laporkan kepada Ibu Kepala Sekolah adalah kegiatan kedua dalam rangka pendampingan individu kedua, dan kami tanpa menjelaskan kepada beliau, Bapak Ibu, saya kira beliau juga ini sementara proses pengajar praktik untuk pembekalannya. Jadi untuk hari ini kami sudah angkatan ke-7 sudah berada di pendampingan individu kedua, dan insya Allah besok Ibu Rahmi akan mengikuti lagi kegiatan lokal karya kedua untuk kembali melihat progres-progres yang sudah dilakukan selama ini. Hari Jumat, jadi agenda kita hari ini sebenarnya adalah paradigma visi perubahan prakarsa untuk sekolah kita ini. Kami kemarin di tempat sekolah selalu katakan bahwa tujuan CGP ini untuk melihat visi sekolah bukan untuk merubah hari ini, tapi sebagai bahan evaluasi bahwa sekolah kita selalu harus berjalan dinamis, tidak boleh statis. Artinya mungkin saja hari ini ada yang dibutuhkan oleh siswa kita, ada yang dibutuhkan oleh orang tua siswa kita, itu yang harus kita duduk bersama. Olehnya itu hari ini mungkin kalau memungkinkan memang ada diskusi-diskusi kecil sebentar bisa kita laksanakan, atau kamu mungkin sudah dengar kemarin dari Ibu Rahmi, Ibu BMC bahwa TK kita ini hampir setiap saat apakah sudah mereview kembali visi dari sekolah itu. Nah, hari ini tentu kami dari PP karena ditugaskan hanya ingin melihat sinkronisasi antara visi guru penggerak dari Ibu Rahmi ini dengan visi sekolah, dan tentu kami sangat yakin bahwa tanpa kami ke sini sebenarnya proses sistem sudah berjalan dengan baik, dan itu dibuktikan dengan berbagai kegiatan dan bukti nyata yang telah diraih TK kita ini. Dan saya kira luar biasa TK kita ini, bahkan melebihi ya, kalau saya secara pribadi melihat Manaroko bahwa TK kita ini bisa dikatakan di atas lah di antara beberapa TK yang ada di Kota Parepare. Tentu tidak terlepas dari manajerial dari kepala sekolah kita, dan beliau luar biasa. Saya yakin beliau sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu kepala sekolah kita, dan saya kira tidak diragukan lagi, apalagi baru lagi ini sementara untuk pengajar praktik baik
prestasi secara personal maupun secara kolektif untuk sekolah kita. Saya kira luar biasa sekolah kita ini. Kami sampaikan juga tentang kegiatan yang sudah dilakukan oleh Bu Rahmi termasuk anak didik kita. Saya kira ini nanti kan sudah berjalan ini, itu akan diisi langsung oleh Bu Rahmi. Nah, untuk saat ini mungkin saya selaku moderator dari pengajar praktek yang ketujuh, sebelum mempersilahkan ke Bu Rahmi untuk menjelaskan visi misinya, dan mungkin sebentar kita berharap, dan saya pribadi berharap sekali mau mendengarkan bagaimana progres yang sudah dilakukan oleh Ibu Rahmi selama beliau menyandang sebagai calon guru penggerak. Tentu kita sudah saksikan ya, dan kemungkinan sebentar mungkin ada masukan dari ibu-ibu sekaligus nanti penguatan dari ibu kepala sekolah. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan ke ibu kepala sekolah untuk memberikan penguatan atau harapan-harapan terkait kegiatan calon guru penggerak kita di sekolah ini. Bapak Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita mengikuti kegiatan pembimbingan dari pengajar praktik kepada calon guru penggerak, dalam hal ini Ibu Rahmi SPD. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sudirman Manda SPD MPD selaku pendamping pengajar praktik Ibu Rahmi SPD dalam hal ini. Beliau juga Pak Sudirman Manda ini adalah kepala sekolah SD Negeri 49 yang 47 yang berlokasi di Jembatan Merah ya. Terus yang saya hormati Bunda Rahmi selaku CPG yang akan didampingi oleh BP pada hari ini, yang saya banggakan semua bunda-bunda yang sempat hadir pada kegiatan pendampingan ini. Sedikit menyampaikan bahwa untuk visi misi yang ada di sekolah kami itu kami sudah refleksi sejak tahun pembelajaran 2022-2023 karena saya bertugas di TK Kartika itu sejak tahun 2011, sedangkan sekarang sudah tahun 2023, jadi kurang lebih 11 tahun. Awal saya menjadi kepala sekolah di TK Kartika 2012 ini, saya pertama yang saya lakukan adalah merumuskan visi misi sekolah. Jadi visi misi sekolah kepala sekolah yang lalu saya langsung revisi karena mungkin ada juga visi yang akan saya buat di sekolah ini, dan alhamdulillah visi itu saya pedomani selama kurang lebih 10 tahun, dan saya merasa bahwa visi yang ada sudah tidak up to date lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan sekolah kami, karena terus terang kami ini adalah sekolah sehat tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian kami juga adalah sekolah ramah anak terstandarisasi tingkat nasional oleh Kementerian Perlindungan Anak. Jadi saya merasa bahwa prestasi yang telah saya raih harus dirumuskan juga di visi yang baru. Untuk itu saya berefleksi visi, kemudian saya juga berpikir bahwa Bunda Rahmi sudah masuk di calon guru penggerak, berarti saya harus merumuskan juga visi saya sesuai dengan profil penguatan kerajaan Pancasila. Jadi
apa yang telah kami lakukan itu telah terrefleksi di visi. Tetapi pada kesempatan ini saya bersyukur sekali kepada Bapak Sudirman Manda yang hadir di tempat kami. Selamat datang Pak di TK Kartika 2012. Mohon maaf pada pembimbingan pertama saya tidak sempat hadir karena ada tugas lagi yang yang tidak kalah pentingnya ya. Jadi saya harus berbagi waktu untuk bagaimana saya bisa menjalankan semua tugas-tugas yang ada. Kemudian di pembimbingan 2 ini saya pertama kali Bunda Rahmi menyodorkan bahwa Bu, nanti ada PP saya yang akan mendampingi saya untuk merumuskan visi. Saya bertanya ke Bunda Rahmi, perjelas dulu Bunda Rahmi, visi apa nak? Nah, apakah visi Bunda Rahmi sebagai calon guru penggerak atau visi sekolah yang mau kita bicarakan? Nah, tadi saya sudah menerima informasi dari Pak Sudirman Manda bahwa yang kita rumuskan di sini adalah visi CGP, dalam hal ini Bu Rahmi SPD, kemudian kita sinkronkan dengan visi yang ada di sekolah. Pada kesempatan ini saya berterima kasih sekali kepada Bapak Sudirman Manda karena dalam hal ini kita bisa berdiskusi untuk siapa tahu di visi yang telah saya refleksi dari visi yang lama ke visi yang baru ada yang perlu dibenahi di situ, ada yang perlu dikoreksi sedikit. Minta tolong Pak dibantu ya, karena Pak Sudirman Manda ini juga adalah betul kinerjanya baru kurang belum 1 tahun, tetapi gebrakannya saya lihat ini sangat luar biasa untuk SD 47, banyak prestasi yang telah diraih. Semoga Pak Sudirman Manda sehat selalu dan tambah sukses. Saat itu Pak yang menjadi kepala sekolah adalah Pak Ali Kasim, karena kebetulan adalah keluarga saya, Pak Ali Kasim. Saya pada waktu itu diberi kepercayaan oleh Pak Camat untuk belajar dari bagaimana inovasi yang dilakukan di SD 47. Mudah-mudahan nanti seiring waktu SD 47 juga bisa kembali meraih prestasi itu ya, karena saya tahu Pak Sudirman Manda sangat berkompetensi untuk hal itu. Kemudian mohon maaf apabila dalam kegiatan nanti ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami. Seperti ini keadaan kami, seperti inilah selalu memanfaatkan saja apa yang bisa kami manfaatkan. Dari kekurangan kami bisa menggali menjadi kelebihan, dan dari kelebihan itu kami meningkatkan lagi kompetensi kami. Itu saja mungkin Pak, mungkin saya tidak stay selamanya di sini karena ada juga tugas yang perlu saya ikuti. Untuk sementara sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah luar biasa statement-statement yang diberikan oleh Bunda kita, Ibu Kepala Sekolah. Saya kira ini menjadi inspirasi kita semua ya. Maka dari Rota lebih dihormati saat Septifan Kogan dia mega bicara ya, mega bicara kita bidiga di Fugau, saya kira tidak ada juga manfaatnya, dan saya kira ditunjukkan oleh Bunda kita Kepala Sekolah di sini luar biasa gebrakan, dan itu sudah dibuktikan dengan prestasi-prestasi, dan saya kira ini juga menjadi role model di Kota Parepare, bagaimana kita yang awalnya mungkin kita lihat dulu di TK ini ya tidak sepertilah sepasar hari ini. Ya, saya kira itu juga kita tentu tidak terlepas dari kolaborasi kita semua. Nah, saya kira memang inti daripada guru penggerak ini adalah kolaborasi, dan tidak mungkin kepala sekolah hanya bergerak atau di mana tidak ada. Ibu Rahmi juga tidak bisa jalan programnya ini, guru penggeraknya ini, kalau tidak didukung oleh kita semua. Makanya kemarin ini juga ada feedback bagaimana supaya program ini tujuan kita bukan karena hanya ingin meloloskan program pemerintah, tapi tentu ini betul-betul kita mau merasakan dampak yang ada di sekolah kita ini. Tentu terkait visi sekolah
mohon maaf Bunda bahwa kami datang bukan untuk menggurui. Lagi-lagi di pembekalan itu PP itu idealnya hanya mengantarkan saja, tetapi yang menentukan segalanya itu adalah kita semua. Adapun kalau seumpama diminta ini dan beliau bersedia dan memang sedikit ada tentu tidak ada masalah. Tapi lagi-lagi kami datang bukan untuk menggurui, kami datang hanya memfasilitasi, karena yang tahu kondisi sekolah adalah warganya sendiri, yang tahu untuk merumuskan tentu kita semua sendiri. Malah kami datang ini juga untuk belajar. Sama kemarin kalau di sekolah di SD itu saya katakan di SMP saya datang untuk membawa. Saya mau datang di sini di samping untuk selaku mendampingi, saya mau datang baik meskipun saya katakan saya mohon maaf kalau saya mencuri best practice tak. Ya artinya bapak tabe memang aja kamu nang kau tiro ke sekolah tahu bawa ke sekolahku tak dapat kau itu kemarin nak cucu ye. Jadi itu saling berbagi Bunda ya. Jadi saya kira luar biasa sekolah kita ini, dan mudah-mudahan di samping program CGP ini berlangsung dengan baik, tentu dukungan tak semua kami harapkan. Saya juga bisa belajar masa batas liwat tersidapi tahu. Bisa saja di sini ada best practice-nya, nanti diperlihatkan Ibu Rahmi anak TK. Kalau cocok kami terapkan di sekolah, kenapa tidak? Jadi saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar TK Kartika 2012 di sini menerima kami, dan tentu permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari kami secara pribadi. Untuk selanjutnya Bunda, kami mungkin persilahkan kepada Ibu Rahmi untuk mempresentasikan visinya selaku guru penggerak. Ya, kemudian mungkin ada best practice yang sudah dilakukan, dan mungkin nanti bisa saja kita diskusi kecil, mungkin ada masukan dari bunda-bunda untuk perbaikan daripada program yang dilakukan oleh Ibu Rahmi selaku CGP. Untuk menghabiskan waktu kepada Ibu Rahmi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Kartika 2012 Kota Parepare, yang kami hormati Bapak Sudirman M, SPD MPD selaku pengajar praktik. Selamat datang Pak di sekolah kami. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir bersama-sama di acara kita ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan atas waktunya untuk kegiatan hari ini. Baiklah, tugas saya hari ini adalah kita akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Tujuan diskusi kali ini, kita akan melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan melalui diskusi ini, peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan selanjutnya, melalui diskusi ini, peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala visi dengan tepat. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah
representasi visual kita akan barang puisi yang jelas tentang keadaan di masa depan. Dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya dalam mewujudkannya. Selanjutnya, saya akan meminta kepada rekan-rekan semua untuk melengkapi kalimat rumpang mengenai cita-cita untuk murid. Izin Pak, saya mau bagikan dulu artinya. Jadi saya minta kepada rekan-rekan semua untuk melengkapi kalimat rumpang seperti kita memimpikan murid-murid yang apa? Adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, dan selanjutnya silakan. Kan sekalian silahkan menulis, dan setelah itu kita akan tempelkan nanti catatannya. Semuanya sudah selesai, boleh kalimat rangkumnya di atas. Kita lihat bagaimana. Sudah selesai? Sudah ada semua, Bu? Kita lanjut ya. Baiklah, kita melihat. Jadi saya menyimpulkan bahwa kita semua pasti memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Saya akan menyampaikan visi saya sebagai guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berimpact, mandiri, kreatif, berkarakter, dan berbudaya lingkungan. Alhamdulillah Pak, bulan yang lalu kita sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua murid tentang visi sekolah kita yang baru. Visi kita yang baru yaitu mewujudkan pendidikan anak usia dini yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, kreatif, mandiri, disiplin, dan peduli lingkungan. Kesimpulan sikap dan perilaku terkait visi sekolah. Kepala sekolah menjadi teladan bagi guru dan di sekolah. Guru, sikap dan perilakunya terkait visi sekolah yaitu rasa kasih sayang dan tidak membeda-bedakan murid. Murid, sikap dan perilakunya terkait visi sekolah adalah disiplin dan bertanggung jawab. Sedangkan sikap dan perilaku terkait visi sekolah orang tua murid adalah mendukung kegiatan, proses,
belajar anak. Prakarsa perubahan. Apa inisiatif prakarsa perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin ada rekan-rekan yang bisa menyampaikan prakarsa perubahan sekolah kita. Baiklah, saya akan mencoba untuk menjawab menurut pendapat saya, yaitu mengembangkan kemandirian dan kedisiplinan anak didik melalui pembiasaan, pengembangan sosial emosional, menanamkan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui pembiasaan dan keteladanan dan pembelajaran berpusat pada anak. Itulah tadi pendapat saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita melihat prakarsa perubahan, yaitu apa operasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Dalam berkolaborasi mewujudkan visi sekolah sebagai guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pendapat saya itu, menurut saya semua warga sekolah belajar semua warga sekolah bekerja sama dan kolaboratif untuk menciptakan visi sekolah. Selanjutnya kita melihat prakarsa perubahan selanjutnya, yaitu apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Siapa yang tahu, Bu? Apa-apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan guru? Misalnya apa yang kita lakukan? Kegiatan-kegiatan bersama orang tua, parenting. Terus apa lagi? Ya, Jumat Peduli. Apalagi senam bersama. Seperti itu ya. Prakarsa perubahan dalam bentuk kegiatan. Selanjutnya, prakarsa perubahan. Apa saja langkah konkret atau langkah yang nyata yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau memberikan masukannya tentang perubahan langkah konkret yang di sekolah kita? Silahkan, Bunda Isna. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yaitu mengadakan rapat dengan warga sekitar dengan adanya parenting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merancang waktunya dengan melakukan kegiatan setiap bulannya. Jadi pada visi sekolah kita, alhamdulillah kita sudah laksanakan. Jadi dengan prakarsa perubahan yang telah kita sampaikan, kita simpulkan bahwa tetap visi yang kita lakukan itu, kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus mandiri, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis.
sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Izin Pak, demikianlah diskusi kita hari ini. Alhamdulillah mungkin sedikit singkat karena visinya sudah terlaksana. Alhamdulillah. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sebelum kita menutup acara, marilah kita membaca hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Kita berikan dulu aplaus untuk CGP hebat kita. Saya dari kemarin memang mengatakan bahwa sebenarnya biar kami tidak melakukan pendampingan ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik, masih sudah berjalan ya. Tapi karena ini merupakan satu rangkaian kegiatan harus kita laksanakan. Sekira Bapak Ibu kita sudah menyaksikan tadi dan sudah disampaikan tadi kepala sekolah bahwa visi kita di sini itu sudah untuk saat ini sudah dianggap baik dan direview kembali, direfleksi kembali kemarin waktu tahun ajaran baru. Dan tentu saya yakin itu melibatkan bukan saja kita guru. Seperti saya kemarin ada dari orang siswa ya, ada dari komite dan memang itulah harapan kita. Nah, seperti tadi prakarsa perubahan yang diajukan yang kita diskusikan itu tidak terlepas tadi dari visi yang sudah ada sebelumnya. Nah, visi sekolah kita itu lagi tentu dicermati lagi oleh Ibu Rahmi saja dia merumuskan sendiri untuk mendukung daripada visi sekolah tadi. Nah, ada beberapa pihak tadi kan yang terlibat khusus program ini ya, seperti kepala sekolah, kemudian guru, orang tua siswa kan mungkin masih bagian daripada komite sekolah ya, kemudian ada siswa. Ada satu yang menjadi pemantik tadi bahwa kita mengharapkan siswa yang seperti apa. Kita sudah tertuang tadi di visi kita mengharapkan murid yang beriman dapat takwa dan sebagainya ya. Saya itu harapan kita. Lalu pertanyaannya apa yang kita mau lakukan? Nah, saya kira tadi inilah yang saya harapkan, kolaborasi dari semua pihak. Visi ini itu lagi pengen visi kota mana pada ini itu dia mungkin kepala sekolah ini, kepala sekolah gora-gora ada kegiatan kita mau peduli sesama. Lalu ke kepala sekolah ini tapi mama kemana kini guru kemudian melo ke sekolah ini guru tapi itu matang dia melo dia mungkin itu di kau guru aja kata pasti orang itu kita jadi kolaborasi saya kira. Jadi saya kira luar biasa, terima kasih Bu Rahmi, saya kira sudah meluruskan dengan baik. Tentu lagi-lagi keberhasilan visi kita ini bukan ditentukan oleh CDP-nya tetapi ditentukan oleh kita semua. Saya kira terima kasih Bu Rahmi sudah merekan dan mudah-mudahan kita konsisten dengan apa yang kita rumuskan dan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Dan itu biasa membawakan itu mempertahankan prestasi, mempertahankan kinerja yang baik kita. Itu gampang itu melu pakai tentang contoh gerakan peduli kasih ya ke anak-anak kita. Itu mungkin pertama gampang tapi yang berkelanjutannya itu biasa. Jadi CGP ini kita tidak berharap nanti supaya mengurangi lepas kuncinya, artinya mungkin 3-4 bulan ke depan. Dan ini kan ada sementara berjalan. Jadi nanti di bulan 6 itu sudah ada hasil yang menentukan berhasil tidaknya program ini. Kalau berhasil tentu tadi yang melekat kunci itu akan hilang, menjadi guru penggerak. Dan secara otomatis akan ada bonus dari pemerintah. Bonusnya seperti apa? Ada sertifikat guru penggerak. Dan bonus inilah yang tentu bisa menjadi seumpamanya Tuhan mentakdirkan orang ini untuk naik level, artinya seperti kepala sekolah kita itu sudah ada SIM-nya, ya sudah ada SIM-nya. Karena sekarang aturan kita harus melalui program untuk mau jenjang karir ke kepala sekolah. Dan tentu kita doakan semua. Nah, tentu kalau berhasil berarti bukan keberhasilan boleh, tapi keberhasilan kita semua. Tidak mungkin orang berhasil hari ini kalau kita tidak dulu mencontoh. Ketika ada Yesoy, kita tidak bisa berjalan Bapak Ibu ya. Jadi saya kira terima kasih banyak. Ini tentu kita semua dan kita doakan sehat-sehat orang ini dan bisa menyelesaikan tugasnya. Dan kita berharap tidak berhenti. Jangan sampai nanti
mudah-mudahan terima kasih banyak atas kehadiran saya pribadi selaku pendamping. Lagi-lagi bukan datang untuk menggurui, tapi saya datang untuk berguru sama Bapak Ibu, Ibu Bunda semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berberkah dan kita doakan tolong terus maju terus silaturahmi sampai selesai nanti, dan insya Allah akan menularkan best praktis yang berpihak sama murid. Kami sampaikan bahwa di guru penggerak itu harapan kita bahwa bagaimana anak-anak kita ini cinta dengan kita semua. Sebab kemudian anak-anak kita ini rindu sama kita guru-gurunya. Karena ini yang terjadi saya kira luar biasa. Dia agak susah. Nah itu yang maksud saya kok anak-anak dia namanya lulus sekolah jadi kita guru-gurunya. Nah kalau mereka yang rindu sama kita, maka saya yakin sistem itu sudah terjadi di sekolah kita ini, terbukti dengan berbagai prestasi yang telah kita lakukan. Sekira demikian, mari sekali lagi selaku moderator, karena saya membuka kurang izin, saya tidak tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum.